إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian agar kita tingkatkan kualitas takwa kita di sisi Allah Rabbul Alamin. Karena dengan ketakwaan kita di sisi Allah, kita akan menjadi orang-orang yang menang. Dengan ketakwaan kita di sisi Allah Rabbul Alamin, kita akan mendapat rahmat Allah dan mendapat surganya. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di tengah sibuknya kaum muslimin dalam beramal saleh, apalagi kita telah melewati bulan Ramadan, kita telah melalui bulan Ramadan selama sebulan penuh, kita menyaksikan berbagai jenis amal saleh yang dikerjakan oleh kaum muslimin, termasuk juga mungkin oleh diri kita. Akan tetapi banyak di antara kita yang lupa membersihkan jiwanya, yang lupa membersihkan hatinya, sehingga bercampurlah amal saleh yang kita lakukan dengan penyakit-penyakit hati. Dan di antara penyakit hati yang sangat berbahaya yang menimpa seorang mukmin adalah penyakit ujub. Apa itu ujub? Para ulama mendefinisikan di antara makna ujub yang secara mudah terjemahannya adalah sifat berbangga diri, adalah al-ihsas bit-tamayyuz, merasa diri dia lebih baik dari orang lain. Wal-iftikharu bin-nafs, dan berbangga diri. Jadi makna ujub adalah merasa dirinya lebih baik dari orang lain dan memiliki sifat dalam dirinya, sifat berbangga diri, yang mana itu semua adalah cikal bakal daripada kesombongan. Seringkali orang-orang yang memiliki penyakit ini di dalam hati, mereka merasa bisa mendapatkan segala sesuatu adalah karena kehebatan diri. Bahkan tatkala dia beribadah, dia melakukan salat malam yang panjang, dia merasa bisa melakukan itu karena kesalehan dirinya. Dia tidak menisbatkan segala kenikmatan yang ada padanya adalah karena Allah Azza wa Jalla yang berikan untuknya. Dia tidak menyandarkan semuanya adalah karena Allah. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka penyakit ini sangat berbahaya, ma'asyarul muslimin. Tatkala seseorang merasa dirinya lebih baik dari orang lain atau dari siapapun, dia akan terpuruk. Amal salehnya akan tergerus sedikit demi sedikit. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat ke-32,
fala tuzakku anfusakum, maka janganlah engkau klaim diri kalian itu suci. Janganlah engkau mengklaim dirimu saleh. Allah berfirman dalam surat yang lain, walau fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena keutamaan, ya, karena karunia dari Allah dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada seorang pun di antara kalian yang suci, tidak ada seorang pun di antara kalian yang saleh. Artinya kalau diri kita, di dalam diri kita ada sedikit kesalehan, ada sedikit kebaikan, ya, seandainya diri kita gemar beribadah, melakukan ketaatan demi Allah, itu bukan karena sucinya diri kita, itu bukan karena hebatnya diri kita, itu bukan karena kesalehan diri kita, tapi karena Allah Ta'ala yang memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan ketaatan tersebut. Maka buang jauh-jauh perasaan di dalam diri kita. Jikalau kita merasa bahwasanya kita adalah orang hebat, kita orang soleh, yang terlahir sebagai orang yang soleh, keturunan orang yang saleh, tidak seperti orang lain, karena itu hanya akan memperparah penyakit atau sifat ujub yang ada pada dirinya. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, banyak contoh ujub di dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang-orang yang ujub, yang merasa bangga, yang merasa hebat dengan kelebihan fisiknya. Subhanallah, fisik yang Allah berikan kepada diri kita berupa paras yang tampan, berupa wajah yang tampan, yang cantik, berupa tubuh yang sempurna, berupa kesehatan, berupa kekuatan. Demi Allah, itu semua adalah nikmat dari Allah yang harusnya kita syukuri, bukan kita berbangga diri dengannya. Allah berfirman tentang kaum 'Ad di dalam Al-Quran, di mana mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, tidak ada yang lebih kuat dari kami, kata kaum 'Ad. Tetapi Allah binasakan kaum 'Ad. Jangan kita menjadi orang-orang yang ujub dengan ilmu, atau merasa segala pencapaiannya adalah karena ilmu yang dia miliki. Akhirnya dia jadi seperti Qarun yang berkata, qala inna ma utituhu ala ilmin indi, aku mendapatkan kesuksesanku ini, kekayaanku ini, posisiku ini, jabatanku ini karena semua ilmu yang aku miliki, karena ilmu yang aku ketahui. Maka orang-orang yang seperti ini jadilah seperti Qarun. Dan kita tahu bahwasanya Qarun dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Allah katakan, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya dalam bumi. Allahu Akbar. Jangan pula kita menjadi orang yang ujub dengan amal salehnya. Salah seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn Mulaikah mengatakan, ya, tabi'in adalah muridnya para sahabat. Dia mengatakan, aku hidup bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi. Artinya sahabat Nabi yang masih hidup pada zamannya ada 30 orang yang dia bertemu dengannya. Dan tidak ada salah seorang pun di antara mereka, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan bahwasanya keimanan mereka seperti keimanannya para malaikat. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang merasa keimanannya itu hebat. Gak ada. Bahkan mereka adalah orang yang seringkali cemas apakah amalannya diterima atau tidak, walaupun mereka tetap berprasangka baik terhadap Allah Azza wa Jalla. Seorang sahabat yang mulia, Abu Darda radhiyallahu anhu, mengatakan, la astaqina anna Allah taqabbala minni salatan wahidah ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Seorang sahabat yang mulia, orang saleh, orang yang berilmu, muridnya Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalau aku bisa yakin Allah terima satu saja salatku, satu saja, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Berapa banyak di antara kita yang tatkala kita bisa
Salat tarawih misalnya di bulan Ramadan, kita merasa lebih baik dari orang yang tidak salat tarawih. Kita merasa lebih saleh darinya. Dan itu adalah gangguan atau bisikan atau godaan syaitan agar kita menjadi orang yang merasa lebih baik dari orang lain. Ada juga orang-orang yang ujub, yang berbangga diri dengan harta dan anak-anaknya. Ada juga orang yang ujub dengan pendapatnya. Ada juga orang yang ujub dengan nasabnya. Ada juga orang yang ujub dengan banyaknya jumlah pengikutnya, dengan komunitasnya dan lain sebagainya. Dan ini tidak dibenarkan ma'asyiral muslimin di dalam agama kita. Seorang muslim tatkala mendapatkan kenikmatan, seharusnya dia sandarkan semuanya kepada Allah. Tatkala dia mendapatkan kebaikan, sebuah kebaikan apapun itu, sekecil apapun itu, dia harus merasa bahwa sumber kebaikan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Tidak menisbatkannya kepada dirinya sendiri. Jamaah rahimakumullah, tatkala kita bisa melakukan sebuah amalan, sebuah ibadah, ketahuilah Allah sedang memberi kita nikmat dengan dimudahkannya kita melakukan satu amal saleh, sehingga Allah tambah terus nikmat tersebut sampai kita bisa melakukan banyak amal saleh. Dan jangan pernah merasa terperdaya dengan kebaikan kita. Allah lah yang menjadikan kita bisa melakukan amal saleh tersebut. Nabi SAW manusia yang paling mulia, tatkala bersama para sahabatnya, pada saat itu beliau sedang menggali parit bersama para sahabatnya, persiapan Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan dapat hidayah, kata Rasulullah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan pernah mampu untuk mengerjakan salat. Kalau bukan karena Allah, kita tidak pernah mampu untuk bersedekah. Jadi tidak ada kebaikan yang bisa kita lakukan karena kebaikan, karena kehebatan, karena kesalahan diri kita sendiri, karena bersihnya hati kita misalnya. Semuanya adalah karena Allah. Adapun seorang mukmin terus harus berusaha memaintain hatinya, menghindarkan dan menjauhkan hatinya dari penyakit-penyakit hati yang bisa merusak niatnya, yang bisa merusak amal ibadahnya dan lain sebagainya. Bahkan Allah Ta'ala pernah memberikan sebuah pelajaran yang besar. Pelajaran yang besar Allah berikan kepada kaum muslimin seluruhnya, khususnya yang hidup pada masa Nabi SAW, para sahabatnya yang mulia. Bagaimana dampaknya penyakit ujub dalam kehidupan mereka. Bagaimana bahayanya ujub tatkala menimpa kaum muslimin. Di saat Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW datang dengan 10.000 sahabatnya ke kota Makkah. 10.000 sahabat Nabi ke kota Makkah, menaklukkan kota Makkah. Kemudian Allah berfirman tentang itu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Penduduk Makkah ribuan yang masuk Islam pada hari itu. Pada hari penaklukan kota Makkah, pembebasan kota Makkah, ribuan yang masuk Islam. Di antara ribuan itu ada 2.000 yang ikut bersama Nabi untuk menyambut pasukan Taif yang mau menyerang kota Makkah. Jadi jumlah sahabat begitu banyak, diriwayatkan lebih dari 12.000 pasukan Nabi SAW, para sahabat yang mulia, orang-orang yang Allah ridhai. Bukan orang-orang sekelas kita, bukan orang-orang sekaliber kita, mereka adalah orang-orang yang Allah telah meridhai mereka. Tatkala pasukan yang begitu besar ingin menghadang sebuah pasukan yang ingin menyerangnya, yakni penduduk Taif, Bani Hawazin dan Bani Thaqif yang ingin menyerang kota Makkah. Di antara mereka ada yang mengatakan, lan nughlaba al-yawma min qillah,
hari ini kita nggak akan kalah karena jumlah kita sama sekali tidak sedikit. Jumlah kita sangat banyak, kita pasti menang. Demikian yang dikatakan oleh sebagian daripada sahabat Nabi. Pada saat itu, ma'asyiral muslimin, jumlah yang 12.000 itu jumlah yang sangat banyak. Tidak pernah kaum muslimin pada masa Nabi SAW perang dengan jumlah yang lebih banyak dari itu pada saat itu. Yang biasanya jumlah kaum muslimin cuma 700 orang, 300 orang, dengan jumlah-jumlah yang lain, jumlah yang tidak banyak biasanya. Ini 12.000. Tapi Allah memberikan pelajaran karena mereka pada saat itu sebagian dari mereka berbangga diri, khususnya para sahabat yang baru masuk Islam pada saat itu. Karena jumlah yang banyak yang mereka banggakan, Allah mengabadikan kisah mereka dalam Al-Quran Al-Karim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Allah telah menolong kalian dalam banyak kesempatan, dalam banyak bumi perangan Allah telah menolong kalian. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum, dan ingatlah kalian hari perang Hunain tatkala kalian merasa takjub dengan jumlah kalian yang begitu banyak. Falam tughni ankum syai'an, jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat sama sekali. Pada saat itu orang-orang Taif yang berperang melawan penduduk Mekah, melawan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, perang dengan pasukan pemanah yang luar biasa, dan para sahabat Nabi yang berjumlah 12.000 itu kocar-kacir dan hampir semua kabur dari medan peperangan. Hanya tersisa beberapa orang di sekitar Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memanggil mereka, wahai orang-orang yang pernah berbaiat, wahai orang-orang yang pernah bersumpah setia, mereka yang tadinya lari kembali ke medan perang. Barulah setelah itu Rasulullah berperang, berjihad luar biasa sampai akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Akan tapi ingat ma'asyiral muslimin, pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa perang Hunain, jumlah yang banyak itu bisa tidak berarti apa-apa jikalau disertai penyakit yang sangat buruk, yakni penyakit ujub atau sifat berbangga diri. Semoga Allah menghindarkan kita semua darinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wassalatu wassalamu ala khairil mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Ma'asyiral hadirin sidang rahimakumullah, banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari orang-orang yang memiliki penyakit ujub di dalam dirinya. Di antara dampak negatif tersebut adalah seorang akan sangat sulit untuk memiliki sifat tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu adalah sifat rendah hati, sifat rendah hati, ya, yang jauh dari kesombongan. Karena orang-orang yang memiliki sifat ujub dalam dirinya cenderung mereka untuk sombong. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan juga mereka akan sangat sulit untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah, dan sangat sulit untuk bersyukur karena mereka menisbatkan, mereka menganggap sumber dari pencapaian mereka, sumber dari kesuksesan mereka adalah kehebatan dirinya, adalah faktor-faktor yang dikerjakan oleh dirinya, bukan karena takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara dampak yang paling berbahaya dari sifat ujub adalah mengantarkan seseorang kepada kesombongan, ya. Yang mana kita tahu sombong dan ujub ini sangatlah mirip. Di antaranya para ulama, ya, tabi'in memberi ta'rif atau memberi definisi, ya, antara perbedaan ujub dan sombong. Di antara yang memberi definisi tersebut adalah Abdullah ibn Mubarak. Kesombongan adalah antas dari nas.
Sombong itu tatkala engkau meremehkan manusia, itu sombong. Adapun ujub adalah tatkala engkau melihat dirimu memiliki kelebihan yang engkau yakini orang lain gak punya kelebihan itu, ya, dan engkau menikmati itu terus, ya. Menikmati sifat berbangga diri karena kelebihan yang engkau miliki tidak ada pada orang lain. Maka sudah seharusnya seorang muslim meninggalkan penyakit-penyakit hati seperti ini agar amalannya, ya, kemungkinan besar diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tidak pernah tahu apakah amalan kita diterima oleh Allah atau tidak. Akan tetapi kita berbaik sangka, berprasangka baik kepada Allah. Akan tetapi tidak hanya butuh dengan prasangka baik agar amal saleh kita diterima. Kita perlu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, beritibar, kemudian mengikhlaskan niat, ya. Dan diantaranya menghindarkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang bisa merusak niat kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتنا وإلا أعنتنا عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على